Tapi Bu Sri Mulyani itu memang kekeh dengan dan bangga saya kira dengan utang. Apalagi sekarang gitu ya. Itu masih terkendali utang pemerintah karena itu waktu krisis 97 98 pemerintah masih aman. Aman itu pemerintah. Yang kalang kabut kan swasta. Makanya saya bilang sama Sri Mulyani daripada pakai teks amnesti ya kan segala macam cara gitu. Seolah-olah nguber. Tapi satu lupa yang paling penting yaitu pembelanjaan negara. Pembelanjaan negaranya itu banyak bocor. Itu nggak berani disentuh. Tapi yang satu ini nggak pernah disentuh sama dia. Ya takut ada yang marah kan. Ada membangun ibu kota baru segala macam itulah. Termasuk pengeluaran yang boros, yang make up, yang apa. Itu. Jadi orang nguber-nguber yang lain tidak mengejar yang pokok itu. Kalau itu dibenahin pengeluarannya, ndak usah neko-neko, itu sudah selamat kita itu sebetulnya. Nggak usah pakai utang yang besar-besaran seperti itu. Dan di mana-mana yang namanya krisis luar negeri itu, krisis di negara-negara itu adalah karena tidak bisa bayar utang luar negerinya itu. Itu krisis mesti. Krisis dunia itu boleh dibilang hanya dari situ kebanyakan. Apalagi itu mau pinjem bank dunia segala macam ngapain Pak Harto itu kalau utang itu galak itu terus terang aja. Biasanya ekonom di pemerintah itu selalu berpedoman begini. Kalau belum kolaps selalu aman, dah itu. Jadi 98 juga begitu mengatakan aman, oh fundamental kita kuat segala, tahu-tahu kolaps minggu depannya, wis tobat itu, dan selalu begitu. Jadi selama ini kuat-kuatan propaganda saja dengan harapan selesai saya turun, nanti baru kolapsnya misalnya, saya udah aman. Statement dari Pak Puan itu luar biasa. Bahwa biar nanti kalau Pak Lurah ada turun, biarlah rakyat yang kolaps seperti itu. Nah, tapi ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Persagam Pak Puat untuk pengalaman beliau sebagai Dirjen Pajak dan kemudian Menteri Keuangan masa transisi dan pengalaman di DPR MPR. Silakan Pak Puat. Kira-kira 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Makasih Pak Abdullah dan teman-teman yang lain. Saya ingat dalam satu wawancara itu Menteri Keuangan mengatakan tidak punya pilihan lain kecuali ngambil hutang. Gitu. Itu kira-kira akhir tahun yang lalu lah. Tentu saja ada pilihan sebetulnya. Pada waktu itu utangnya belum 7.000, masih 6.711 triliun waktu itu. Alternatifnya itu ya tentunya saja mengontrol pembelanjaan negara. Ya. Tapi Bu Sri Mulyani itu memang kekeh dengan dan bangga saya kira dengan utang. Karena yang memperkenalkan kalau Anda tahu SBN, Surat Berharga Negara, ya, itu yang sekarang jumlahnya sudah kira-kira mungkin 88% dari utang negara ya, dan 12% itu masih pinjaman luar negeri itu. Itu yang menemukan SBN itu, menemukan dalam tanda petik, itu memang Sri Mulyani. Dia memulai itu tahun 2000, akhir 2006, 2007 gitu. Mulai diperkenalkan SBN pertama kali di Indonesia. Jadi zaman presiden-presiden Pak Harto 30 tahun, dia kemudian ada Pak Habibie, ada Gus Dur, Bu Mega, itu belum kenal SBN.
Sri Mulyani memperkenalkan itu. Kenapa kami itu dulu tidak mau yang namanya SBN dulu? Kami para senior di keuangan itu mengatakan, wah kalau utang SBN itu, kan SBN itu kan dilempar ke pasar gitu kan, itu jangan dah. Terus itu menurun itu dari sampai ke presiden-presiden berikutnya. Semuanya dari lapangan Banteng itu jangan sampai SBN. Kita pinjam luar negeri saja itu kepada Bank Dunia, ADB dan beberapa negeri tertentu yang memang banyak sih kelihatannya tapi sebenarnya kecil-kecil sekali. Kepada Jepang aja yang paling besar. Itu pinjamannya jangka panjang, bunganya rendah, timbangannya relatif lunak, ya. Dan yang pasti satu, untuk proyek pembangunan. Untuk proyek pembangunan, tidak ada yang lain. Dan rupiah pun ikut masang matching grant, matching fund di situ. Itu. Jadi terkontrol. Seandainya kita utangnya masih itu saja ya mungkin paling sekarang 1.000 triliun palingan. Kalau kita utangnya kekeh dengan pinjaman dan selama Parto pinjamannya biasa aja, bangun juga apa semuanya bisa. Gitu loh. Bisa. Dengan diperkenalkannya SBN makanya sekarang komposisinya udah 7.000, 88% SBN. 12% cuma pinjaman luar negeri saja. Gitu. Yang pinjaman luar negeri itu pun yang 12% sebetulnya kalau nggak pinjam ya enggak apa-apa gitu loh. Enggak penting-penting amat. Wong saya itu tahu betul penggunaannya. Gitu. Enggak penting. Cuman kami di lapangan Banteng itu terus terang aja ya menggunakannya itu sebagai tool. Kepercayaan lah dari seolah-olah dari ini percaya karena kami inilah makanya ada utang diberikan oleh luar negeri gitu. Nah, itu terus terang aja agak bohong juga kami itu di keuangan menganggap seolah-olah itu kepercayaan luar negeri jadi ini masih kami yang di sini utang. Nah sekarang itu dipakai juga masih diterusin sama Sri Mulyani tapi sudah lebih serem lagi permainannya pakai SBN. Kenapa kami dulu nggak mau SBN? Dibujukin, jangan dikira nggak dibujukin sama para maklar-maklar uang itu. Alah kami ini kalau SBN ini nanti orang pemerintah, politisi segala macam nanti menggunakan uangnya ugal-ugalan karena kan uang bebas. Kalau ini kan pinjaman kan uangnya uang proyek tertentu. Masing-masing uang ada rekeningnya sendiri-sendiri. Posnya ada ditunjuk kamu tanggung jawab. Ini uangnya rekeningnya ini yang rekening ini semua teratur. Pemerintah taruh uangnya di situ. Sedikit saja pemerintah porsinya. Jadi ya walaupun itu tidak efisien dan tidak efektif, apalagi sekarang gitu ya. Itu masih terkendali utang pemerintah karena itu waktu krisis 97 98 pemerintah masih aman. Aman itu pemerintah. Yang kalang kabut kan swasta. Swasta yang punya utang yang goncang itu swasta, negara masih aman. Karena itu negara bisa bantu. Enggak ada masalah negara itu, Pak Abdullah. Utang negara aman apa semua aman. Makanya saya waktu itu yang ngotot aja ngapain itu bantuin swasta biarin aja pada bangkrut saya bilang itu. Nanti kan kalau bangkrut itu jatuh ke tangan pemerintah. Nah, ini udah jatuh tuh aset-asetnya ke tangan pemerintah swasta itu. Bank BCA itu udah jadi milik negara itu. Waktu krisis itu sudah ya 97% lebih itu. Punya negara Bank Niaga semuanya punya negara. Pelan-pelan diambilin lagi sama mereka dijual lagi gobloknya itu. Bank Mega, BCA segala macam malah dijualin. Enggak perlu. Jadi sebetulnya Sri Mulyani itu memang yang memulai SBN. Sekarang kau susah mengakhiri kan? Enggak bisa itu.
Nah, waktu Jokowi mengawali pemerintahan itu juga masih utangnya itu diawali dengan Jokowi memerintah 2.600 triliun. Masih 24,7% kira-kira. 24,7%. Tapi kemudian setelah sekarang kan udah 7.000, naiknya berapa? Nah, waktu yang September saja masih 6.700, itu sudah sehari itu utangnya kalau di rata-rata itu termasuk Sabtu, Minggu, libur, itu per hari pemerintahan yang sekarang itu memang sudah 1,6 triliun. Satu hari ini. Saya ada catatannya ini. Ya, 7 tahun berarti kan kalau waktu sampai dengan akhir September tahun yang lalu itu 7 tahun. Berarti kenaikan bersihnya 4.103 triliun selama 7 tahun. Atau kenaikan sebesar 1,6 triliun. Itu termasuk hari apa aja udah dihitung. Ya rumah tangga apapun juga kan goyah ya kalau pengeluarannya tidak. Nah, jadi kalau itu pengeluaran negaranya kita dengar di laporan BPK, di mana-mana lah kita udah jadi rahasia umum, bocor di sana, bocor di sini. Makanya saya bilang sama Sri Mulyani, daripada pakai teks amnesti, ya kan segala macam cara gitu, seolah-olah nguber. Tapi satu lupa yang paling penting, yaitu pembelanjaan negara. Pembelanjaan negaranya itu banyak bocor. Itu nggak berani disentuh, itu nggak berani. Jadi dikejar pajak, dikejar ya macam-macam lah, orang kecil juga dikenain pajak, misalnya gitu kan. Padahal utangnya sudah menambah terus gitu. Tapi yang satu ini nggak pernah disentuh sama dia. Ya takut ada yang marah kan, ada membangun ibu kota baru segala macam itulah, termasuk pengeluaran yang boros, yang make up, yang apa. Itu. Jadi orang nguber-nguber yang lain, tidak mengejar yang pokok itu. Kalau itu dibenahin pengeluarannya, ndak usah neko-neko, itu sudah selamat kita itu betulnya. Nggak usah pakai utang yang besar-besaran seperti itu. Nah, sekarang kita ini. Setelah utang negara ini udah nggak berani benerin pembelanjaan lah itu. Selama itu nggak benerin pembelanjaan, pokoknya saya mau nyimpulin upaya-upaya apa saja, kalau kebocorannya segala macam itu terus makmur, subur, itu nggak akan berhasil, sia-sia aja. Gitu. Nggak usah berutangnya aja, itunya akan gagal. Nah, tadi Pak Antoni bilang kalau sudah ada krisis utang luar negeri. Dan di mana-mana yang namanya krisis luar negeri itu, krisis di negara-negara itu adalah karena tidak bisa bayar utang luar negerinya itu. Itu krisis mesti. Krisis dunia itu boleh dibilang hanya dari situ kebanyakan. Ya kan? Dia kayak Sri Lanka, tapi itu sih nggak usah dibanding Indonesia lah, bukan bandingannya memang. Jadi Sri Lanka bukan bandingan saya, nggak usah dibanding. Tapi kalau banding sama Jepang sama Amerika juga nggak bisa dibanding, itu udah ceritanya udah lain kan sama sekali. Utang itu kan harus dibayar selalu dari kemampuannya membayar. Nah, dari kemampuannya membayar tadi sudah disampaikan oleh Pak Antoni, berat. Jadi bukan soal persentase, wah masih di bawah PDB 60%, masih di bawah Undang-Undang Keuangan Negara, bukan itu. Tapi adalah dari kemampuannya membayar, diukur dari mana? Dari pajak memang. Tapi sebelum diukur dari situ ya tentunya sumbernya itu dikurangi dulu utangnya. Tax ratio kita kan masih rendah dibandingkan luar negeri yang manapun juga, memang paling rendah tax ratio kita. Selain itu kita ingin mengingatkan juga bahwa
Pemerintah itu sekarang menggunakan aset negara katanya. Sekarang di mana-mana itu ada juga pidatonya Sri Mulyani yang agak menyinggung juga nih kepada banyak senior segala macam. Tidak mencatat aset-aset negara, katanya begitu. Sehingga kalau nanti ini istana ini di apa waktu itu? Istana negara diakui sama siapa? Cucunya orang, Dendles segala macam. Itu cerita omong kosong tapi kayak hero. Ya pahlawan aja. Macam-macam. Saya kasih tahu. Aset negara itu sekarang memang dicatat di rame-rame nih. Ya. Jumlahnya sudah mencapai 11.000 triliun aset negara. Ini untuk jaga-jaga, saya mengira ini untuk jaga-jaga. Mengatakan ini loh aset negaranya sudah 11.000 triliun kok utang negara cuman segitu 7.000 triliun kok ribut. Aset negara itu non komersial. Tidak bisa dijual, memang mau jual aset negara. Wah, tanah itu yang dihitung tahu nggak? Dikumpulin seluruh Indonesia gantian dari provinsi-provinsi itu proyek bodong itu, proyek Bank Dunia bodong itu dikumpulin, inventarisir itu di gang sana, di gang loh ini, gang kecil segala macam yang gede, sehingga nilainya itu mungkin 6.000 triliun itu tanah. Nah itu yang zamannya Pak Harto dulu kita bilang, itu nek tanah-tanah kayak gitu itu ndak usah diinventarisir buat apa, buang-buang duit, apalagi itu mau pinjem Bank Dunia segala macam, ngapain Pak Harto itu kalau utang itu galak itu terus terang aja biasanya. Ngapain? Itu udah tanah nggak ada yang bisa pakai, tanah Monas, tanah ini, tanah itu ya sudah, ndak prioritas maksudnya itu. Yang dicatat itu yang prioritas saja. Tapi ini kan sekarang dicatetin semuanya, sehingga nanti dikumpulin lagi dari provinsi ini dikumpulin itu Pak, di hotel-hotel saya suka ngeliatin gitu, lagi inventarisir aset, nanti diinventarisir aset mana, tanah mana di kampung-kampung, di jalan itu catatin, kira-kira sekian ya catatin aja itu, nanti dihitung jumlahnya sudah mencapainya itu kayaknya udah serem gitu loh. Nah itu juga tidak perlu juga. Bukannya kami nggak memperhatikan orang-orang yang lama itu, kami memperhatikan yang kira-kira bisa dicolong, bukan yang udah pasti-pasti itu. Usaha untuk gagah-gagahan. Karena apa? Karena ini untuk menjawab, saya kira itu dulu BUMN kita itu lebih kekayaannya lebih daripada utang. Udah selesai kalau udah untuk. Kan begini, jadi satu-satu Pak Harto tuh menegur menterinya itu. Ini banyak utang gimana nih kalau saya ditanya itu kita mau bayar pakai apa? Dihitunglah kekayaan BUMN. Seperlunya itu Pak cukup Pak. BUMN aja udah selesai itu. Memang betul, saya ngitung kok. Kilang aja udah selesai. Sekarang kalau BUMN-nya udah nggak bisa lagi dihitung gitu, BUMN-nya aja udah utang melulu, cancel BUMN-nya sekarang, makanya cari-cari yang lain. Trik-trik seperti ini saya kira udah nggak boleh lagi lah. Jadi saya ingin mengatakan aja kepada saudara-saudara bahwa kenaikan sekarang itu utang yang begitu besar dengan kemampuan bayar yang kecil tapi tidak diatur oleh undang-undang, itu yang mesti dibenahi. Dengan kata lain, kita melakukan reformasi anggaran, syaratnya adalah untuk satu membenahi pengeluaran, yang kita udah tahu pengeluaran itu kayaknya aman-aman saja, kalau ada korupsi ada ini itu. Kedua, ukurannya bukan PDB lagi, Undang-Undang Keuangan Negara, undang-undang itu mesti diganti, yaitu ukurannya adalah kemampuan bayar di mana pertumbuhan tax ratio dibandingkan pajak segala macam, sehingga nanti disimpulkan sekian persen maksimum. Itu baru akan terjaga. Tapi kalau masih kayak begini, dari 24 sekarang udah 24% PDB, sekarang udah 40% PDB utang,
juga kenaikan yang besar, bukan main-main itu. Ya. Cuman terakhir ekonom di pemerintah itu selalu berpedoman begini. Kalau belum kolaps selalu aman, dah itu. Jadi 98 juga begitu mengatakan aman, fundamental kita kuat segala, tahu-tahu kolaps minggu depannya, wis tobat itu, dan selalu begitu. Jadi selama ini kuat-kuatan propaganda saja dengan harapan selesai saya turun, nanti baru kolapsnya misalnya, saya udah aman. Sekian kurang lebih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Iya. Closing statement dari Pak Puan itu luar biasa. Bahwa biar nanti kalau Pak Lurah ada turun, biarlah rakyat yang kolaps seperti itu. Nah, tapi ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Poin yang ingin kita catat dari Pak Puan tadi bahwa pada 97-98 krisis ekonomi, pemerintah itu sebenarnya kuat. Yang bermasalah adalah swasta. Hari ini sebaliknya, ekspor itu maju tapi perusahaan. Jadi dolar punya milik pengusaha yang disebutkan oleh Pak Anton tadi. Sehingga dengan begitu negara tidak bisa membayar utang karena selalu APBN defisit. Yang kedua, poin yang menarik dari Papua tadi bahwa selama sampai ke Presiden Megawati tidak ada penerbitan atau tidak ada SBN. Pada zaman Sri Mulyani itu diberlakukan SBN, surat berharga negara. Yang itu yang kemudian sama saja menurut Pak Anton tadi sama dengan utang. Nah, seperti itu. Nah, itu problem yang harus kita catat, perhatikan. Sehingga nanti kemudian kalau kita ingin memperbaiki negara, ya kebijakan-kebijakan yang salah itu harus kita perbaiki.